Hah? Nah, pripun? Mak agak lurus. Gak lurus nomor. Terus Ya itulah PDIP memang kalau melihat rata-rata kecenderungannya ya. Wah ini menarik bagi saya. Partai memecat presiden. Ini pasti dinantikan oleh banyak orang, termasuk saya. Apakah Megawati dan PDIP bisa memecat Jokowi dari partainya? Mungkin saja bisa dan mungkin gampang saja. Ya, tapi apakah Megawati dan PDIP bisa memecat presiden? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Karena apa? Karena ada alasan-alasan untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Ada mekanismenya dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya begini. Yang berhak untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden adalah rakyat. Nah, dari rakyat melalui DPR dan DPD. Kemudian dibawalah ke MK untuk melakukan pengadilan, membuktikan bahwa sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian di dalam MK, jika benar terbukti, maka hal tersebut akan diteruskan ke MPR. Nanti di MPR situlah yang akan memutuskan bahwa Jokowi memang harus diberhentikan. Seperti itu mekanismenya. Jadi bukan berarti Ibu Mega dan PDIP berhak untuk memecat seorang presiden. Tidak segampang itu, Bro. Semua kasak kusuk di masyarakat ini seakan nggak ada yang mau dengar. Ini adalah ungkapan pernyataan dari Denny Siregar. Kasak kusuk yang bagaimana? Ataukah kasak kusuk yang seperti ini? Ini adalah channel Berita Surakarta. Ya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Channel Berita Surakarta. Ini tentang Mas Gibran. Jadi ini ceritanya dia dari kantor dari balik kota. Lalu karena mendengar bahwa ada banyak orang yang mendatangi rumahnya dan melakukan demo, sehingga dia datang untuk bertemu dengan mereka, dengan pendemo tersebut. Artinya dia ingin tahu, ingin tanya, apa sebenarnya menjadi keluhan kalian? Kalian mendemo, kalian berdemo itu apa? Apa keluhannya? Keluhannya itu apa? Kenapa sampai terjadi demo seperti ini? ada Pak Bambang gitu. Mbak. Anu kafe. Tulisannya apa, Pak? Nah, protes apa toh gitu? Protes apa toh? Boten ngerti, tidak ngerti dia. Hah? Boten ngerti. Jenengan dikon Pelestari budaya Topo Bisu. apa tuh? Saya mau mendengar keluhannya di mana gitu. Boten wonten keluhan. Tidak ada keluhan. Lalu untuk apa kalian datang ke rumah dinas lalu berdemo melakukan hal seperti itu? Napa Pak? Tulisannya napa Pak? Lah pripun salahnya apa coba? Salahnya napa nih? Pripun. Salahnya pripun? Salah Apa kuwi? salahnya napa? Boten ngertos. Boten ngertos. Apa Mbak? Boten ngertos. Hah? Pripun? Rencananya kata. Ini kenapa Pak? Hah? Tuh Di Kulo Pendeti mangke Pendeti. Harga Mas. Terus keluhannya apa, Pak? Mau saya dengarkan keluhannya. Soalnya Keluhannya dia masih mengatakan ada tadi begitu. Jadi mereka hadir di situ mereka tidak tahu apa yang sebenarnya harus mereka keluhkan. Hah? Tidak ada keluhan kok demo. Enggak ada keluhan kok demo. Bon. Ajeng kondur. Oh, pingin bersalaman dengan Mas Gibran gitu ceritanya. Aduh, oke. Iya, pingin foto-foto kayaknya. Niku napa, Bu? MMT. Sing ngetan jenengan. Napa niku? Mboten ngertos. Oh, sanes jenengan. Oh, ini koordinator nggih. Pripun, Mbak? Enggak keluane nopo? Mboten ngertos. Oh, nggih. Dan makanya tadi mau saya ajak masuk ke loji. Mau masuk ke loji enggak, yuk? Hah? Nah, pripun? Mak agak lurus.
tegak lurus nomor. Terus itu kan sebenarnya itu sih. saya nggak ngerti Pak. Nggak, kan kalau mau ada yang dikeluhkan saya ajak ke loji dulu, monggo. Karena memang kebetulan ngapunten saya nggak tinggal di loji Pak. Fasilitas rumah dinas kan nggak saya pakai. Nggak apa-apa. Keluhannya nopo. Ada keluar yang salah apa? Biar kami perbaiki pelayanan dari Top kok di demo ya. Mas Gibran yang dikatakan bagus, oke, baik segala macam. Hanya minta untuk tegak lurus saja. Ini yang dimaksudkan kasakusuknya itu ini. Saya teruskan ya. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan dinasti, politik dinasti seperti itu Mas. Ya silakan. Kan semua masukan warga kami terima. Bu, muaknya kenapa? Kenapa datang ke rumah saya tanya kan, wah nggak tahu Mas. Ya udah Bu, pulang aja gitu kan. Tapi Mas Gibran merasa ini siapa atau mungkin dari mana gitu Mas? Dari mana siapa? Yang melakukan aksi tadi. Malah nggak usah dibahas. Ya yang penting saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu yang demo tadi, sudah saya tanyakan keluhannya apa, tidak ada keluhan. Kita lanjut ke Bang Denny punya bahasa-bahasa ini. Mereka tuli dan buta bahwa konstitusi kita mau dipaksakan hanya untuk kepentingan sesaat Tadi saja. Abang Denny mengatakan apakah mereka sudah menjadi tuli dan buta? Ini ada sosok pemuda yang tunanetra, disabilitas. Ingin mengatakan sesuatu kepada Bang Denny. Apakah kami bodoh dan gak tahu semua ini? Apakah Anda memang seperti yang Anda katakan itu? Jika Anda meminta Presiden melarang anaknya untuk sesuatu yang tidak dilakukan, bukankah faktanya hari ini anak Presiden lah yang diminta untuk mendampingi berkali-kali, bukan beliau yang cari-cari posisi? Kalau Anda menganggap itu adalah gimmick politik misalnya, tidakkah Gerindra ataupun Pak Prabowo akan gerah jika isu itu beredar di ruang publik? Artinya apa? Itu dibiarkan karena memang benar dilakukan. Itu logikanya, itu faktanya. Yang kedua, Anda memang seperti yang Anda katakan itu. Jika Anda menganggap bahwa harusnya Presiden melarang orang untuk menabrak konstitusi, untuk menguji peraturan terhadap undang-undang dasar, itu hak konstitusional warga negara. Jika kemudian hak itu dipersembahkan untuk mendukung kedudukan keluarga Presiden sekalipun, Presiden tidak berhak untuk melarang, Presiden tidak berhak untuk membatasi, karena itu hak konstitusional. Yang ketiga, Anda memang seperti yang Anda katakan itu, jika atas peristiwa sikap diam Presiden Jokowi di dalam politik akhir-akhir ini, membuat Anda menyimpulkan bahwa keluarga Presiden haus kekuasaan. Bagi Presiden Jokowi yang punya kekuatan politik yang sangat tinggi hari ini, baginya lebih mudah untuk mengorkestrasi gagasan 3 periode atau gagasan perpanjangan jabatan berkedok pembenahan ekonomi daripada sekedar pecicilan di gedung MK mengandalkan anak-anak muda. Anda harus pahami itu, Anda harus ketahui itu. Dan bagi orang-orang seperti Anda, seandainya MK menolak sekalipun tidak akan membuat Anda cukup. Karena Anda akan juga menganggarkan atau mengandalkan isu kesetiaan Presiden terhadap partai dan segala macam. Mantap bro. Dan peristiwa ini membuat saya akhirnya menyadari bahwa politik penuh kemunafikan. Orang-orang yang dulu mengaku mendukung setia kepada Presiden Jokowi berubah dan justru kembali berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Presiden pada masa itu. Menuduh tanpa dasar. Dan itu yang Anda lakukan sekarang. Menuduh Presiden haus kekuasaan hanya demi melenggangkan kekuasaan yang lain. Kira-kira begitu. apakah kami bodoh? Mantap Bang Denny. Mari Bong, mari kita bongkar. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya.